Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum Ibu mulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Adi Irfan, Hadir, Bu. Aji Nurrahim, Hadir. Alan Rifki, Hadir. Alfi hadir, Alif hadir, Tegar hadir, Meta, Cindy, Jenny, Destiana, Dia Ayu, Luciana, Deviani, Dilasari, Okta, Dina, Riro, Fani. Ya, berarti hadir semua ya hari ini. Ya, tidak perlu hadir semua. Baik, hari ini Ibu akan melanjutkan materi yang kemarin. Materi kali ini akan berbeda dari materi yang lalu. Kali ini Ibu akan membahas tentang materi 3.9 tentang buku fiksi dan buku non-fiksi. Dari pembelajaran kali ini nantinya diharapkan kalian akan dapat membedakan antara mana yang termasuk buku fiksi maupun mana yang termasuk buku non-fiksi. Selain itu, nantinya kalian juga harus bisa meresensi buku, baik itu buku fiksi maupun buku non-fiksi. Ada yang tahu apa itu buku fiksi dan buku non-fiksi? Belum tahu, Bu. Ya, buku fiksi adalah buku yang berisi cerita atau kejadian khayalan atau bisa disebut dengan imajinasi. Sedangkan buku non-fiksi adalah buku yang berisi tentang kejadian nyata atau fakta. Jenis-jenis buku fiksi maupun buku non-fiksi juga berbeda. Jadi, buku fiksi itu contohnya ada buku novel, kemudian saudaranya novel itu cerpen ya, pintar sekali. Kemudian ada buku fabel dan lain sebagainya. Kemudian kalau buku non-fiksi itu seperti makalah itu termasuk ke dalam jenis buku non-fiksi. Kemudian ada buku pelajaran seperti yang kalian punya ya, buku seperti ini itu termasuk ke dalam buku non-fiksi. Kemudian ada juga buku biografi tokoh atau biografi siapa, itu juga termasuk ke dalam buku non-fiksi. Nah, buku fiksi maupun buku non-fiksi itu juga memiliki unsur-unsur yang berbeda pula. Jadi unsur-unsur buku fiksi itu meliputi yang pertama ada cover buku, kemudian ada bab,
kemudian ada isi buku, dan ada sistematika penulisan. Nah, jadi unsur-unsur dari buku fiksi maupun buku non-fiksi itu sedikit berbeda. Kemudian setelah ini nanti kalian akan meresensi buku. Apa itu meresensi? Belum tahu, Bu. Ya, meresensi itu adalah mengkaji sebuah buku. Jadi hal-hal yang harus kalian harus ada dalam meresensi buku itu yang pertama adalah identitas buku. Identitas buku. Nah, apa itu identitas buku? Identitas buku itu seperti ini. Biasanya ada di halaman depan sebelum kata pengantar. Nah, ini ada penulisnya siapa, kemudian ditertibkan di mana, halamannya berapa, itu termasuk ke dalam identitas buku. Selanjutnya itu ada judul resensi. Nah, judul resensi di sini itu harus sama seperti judul bukunya. Misal di sini ada buku perkembangan teknologi. Jadi nanti ketika kalian resensi, judulnya harus sama seperti judul buku yang akan kalian resensi. Kemudian yang ketiga itu adalah ikhtisar. Ikhtisar, apa itu ikhtisar? Nggak tahu, Bu. Ya, mungkin kalian masih asing dengan apa itu ikhtisar. Jadi ikhtisar itu hampir sama seperti meringkas buku. Hanya saja perbedaannya, kalau ringkasan itu harus urut. Misalkan kalian meringkas buku fiksi, jadi harus urut dari alur ceritanya, awal ceritanya seperti apa, kemudian akhir cerita seperti apa, itu harus urut. Kalau ikhtisar itu hanya intinya saja, inti dari buku yang akan kalian resensi. Itu adalah pengertian dari ikhtisar. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Di sini kelebihan dan kekurangan itu dapat kita temui kalau dalam resensi itu pastinya kalian harus membaca buku itu dari awal hingga akhir. Nanti kalian akan menemukan kelebihan maupun kekurangan dari buku tersebut. Dan yang terakhir itu adalah simpulan. Nah, dalam resensi yang terakhir ada simpulan. Jadi nantinya kalian itu harus menyimpulkan buku tersebut sudah baik atau belum, bagaimana tata tulisnya, kemudian bagaimana ceritanya, apakah layak dikonsumsi anak di bawah umur atau tidak, itu harus disimpulkan. Nah, baik, untuk menambah atau untuk lebih gampang dalam kalian memahami, Ibu mempunyai media. Ini namanya dinding fiksi dan non-fiksi. Karena bentuknya seperti dinding, itu makanya Ibu beri nama dinding fiksi maupun non-fiksi. Nanti kalian berhitung dari 1 sampai 4 karena akan Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Nanti yang kelompok 1, hitungan nomor 1 itu akan jadi kelompok 1, begitu pula hitungan keempat akan jadi kelompok keempat. Karena Ibu punya 4 seperti ini. Ya, nanti masing-masing kelompok itu akan mendapat buku dinding fiksi ini. Jadi di sini di dalamnya ada
pelajaran yang kalian punya. Kalau kalian lupa bagaimana urutannya, ini bisa dilihat di dalam sini. Ada mulai identitas sampai kesimpulan bisa dilihat di sini. Ya, Ibu bagi. Kemudian Ibu kasih waktu kalian 5 menit. Dimulai dari sekarang. Ya, apakah sudah jadi semua? Sudah, Bu. Baik, bagus sekali. Nanti hasilnya silakan keluar kelas dikumpulkan di ketua kelas. Nanti ketua kelas serahkan ke saya. Setelah pembelajaran ini, apa sih yang kalian simpulkan dari pembelajaran kali ini? Ya, betul sekali. Jadi kalian bisa membedakan mana itu buku fiksi maupun non fiksi, juga bisa meresensi sebuah buku. Baik, Ibu kira pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu minggu depan di jam yang sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.